Gospel Center Church itu adalah gereja yang menjadikan Injil sebagai perspektif, lensa cara pandang, dorongan, semangat dari motivasi hati kita, model, membentuk nilai dan budaya, dan kekuatan. Jadi kekuatannya bukan karisma dari pemimpinnya, kekuatannya bukan karunia rohani, tapi Injil, karena itu adalah kekuatan Allah. Orang Kristen pikir sederhana begini sih, kita tahu, kita lakukan. Jadi kan jadi pelaku firman gitu ya. Tapi untuk kita sadar bahwa ada berbagai macam berhala dalam hati kita, ini sebetulnya saya berpikir begini tuh karena apa sih? Sebetulnya apa sih yang membuat saya marah? Nah, untuk berpikir begini nih butuh pertobatan di tengah-tengah itu gitu ya. Jadi itu yang seringkali kita cuma pikir, oke, iya saya jadi pelaku firman, jadi orang baik. Tapi kita tanpa melihat ambil waktu untuk evaluasi diri gitu. Ya, banyak orang berpikir bahwa Injil ini adalah cara untuk supaya gereja booming. Tapi sebenarnya yang sedang Anda sampaikan berdua ini adalah Injil itu harus menjadi pusat terlebih dahulu di dalam hati Anda sebagai pemimpin gereja. Ada banyak orang memakai pulpit untuk membangun relasi dengan hamba Tuhan yang lain. Nah ini kalau teologinya tidak sama akan membuat kebingungan buat jemaat. Betul. Nah ini bagi saya, bagi kita sudah melakukan secara pastoral, ini non-negotiable. Jadi kita benar-benar selektif untuk memastikan karena semuanya di-drive dari pulpit. Jadi teologinya harus tidak boleh digoncang sama sekali. Nah itu kita protect itu di situ. Yang esensi, non-esensi, negotiable, non-negotiable, semuanya harus kembali lagi kepada cara pikir teologinya, filosofinya, dan metodologinya gitu ya. Dan pada akhirnya teologi menjadi sesuatu yang krusial. Jadi kalau teologi kita melihat pada gospel, filosofi kita melihat kepada gospel, metodologi kita harus lihat pada gospel. Jadi kita harus terus mengkhotbahkan itu. Gospel values, gospel vision, menggunakan apa? Gospel language, sehingga ada gospel practices. Jadi children ministry, kelihatan nggak value-nya? Ngelihat nggak vision-nya? Ini multimedia bersama dengan saya di ruangan ini. Mereka tahu bahwa pada waktu mereka klik, pada waktu mereka kamera, they all know. Mereka preach the gospel together with me. Itu filosofi mereka. Sehingga apa? Praktis-praktis mereka, excellent-nya mereka bukan excellent untuk menonjolkan diri, tetapi point to Christ. Makanya gereja kalau yang tidak punya small group sebagai backbone-nya gitu, jadi hanya bergantung kepada pertemuan besar, itu sebetulnya sangat risky ya. Jadi kita tidak pernah tahu itu apa yang terjadi, hidup mereka bagaimana, mereka dengar lalu mereka mikir apa, nggak tahu semua begitu. Jadi betapa pentingnya gitu ya mendekati jemaat secara pastoral di dalam kelompok-kelompok yang lebih intimate begitu. Injil ini bukan metodenya ya. Sebenarnya kalau mau metode pertumbuhan gereja, banyak sekali metode-metode yang bisa dilakukan. Jadi makanya Injil adalah perspektif, dorongan, model, dan kekuatan. Saya dulu, baru kita, satu tim, baru bisa berdampak sama mereka. Dan cara melihatnya streamline dari teologi, filosofi, dan